takut lapar ya. Siapa yang takut lapar? Di situ memang ujian berat. Profesional Sindo kembali lagi bersama Polnik Sindo Jajanan. Saya juga sebelumnya saya ingin mengundang para pendengar semua untuk ikut berdiskusi dengan kami melalui SMS di 0812 111 1046 atau mention kami di Twitter @SindoDJFM atau juga bisa lewat WhatsApp di 0896 0152 5458. Saya kembali ke Bang Yandri. Ini tadi ada tudingan ini sahabat dan dendamnya belum selesai. Ini gimana Bang? Ya, saya kira begini, betul mungkin situasinya kurang pas waktu itu, ya kan? Karena masih ada pertarungan pasca pilpres. Tapi kan ada saluran yang bisa dilalui. Nah, oleh karena itu kan PDIP dan beberapa orang kan menggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bersidang, dan saya yakin mereka adalah para negarawan. Dan itu sudah diputus. Kalau misalkan MK menganggap ada dendam politik di situ, saya yakin gugatan mereka diterima. Ini kok ditolak semua. Artinya walaupun dalam situasi mungkin perasaannya dendam, tapi mungkin pikirannya jernih, ya kan, untuk kebaikan parlemen. Nah, oleh karena itu, ketika dia final dan mengikat, saya kira itulah artinya kita harus tunduk dan patuh. Dan tidak ada lagi istilah dendam ataupun haus kekuasaan. Saya cuma mengingatkan saja bahwa MK itu tidak menguji undang-undang terhadap moralitas. MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Problemnya adalah salah kebaca dan moralitas. Jadi tidak ada MK tidak menguji undang-undang terhadap moralitas. Intinya kan sudah final dan mengikat, sudah ditolak. Artinya kan undang-undang itu harus berlaku dong. Dan siapapun kan harus ikut aturan main kan. Nggak mungkin juga parlemen atau koalisi Indonesia Hebat membuat format sendiri di luar Undang-Undang MD 3 17/2014 turun tatib, nggak mungkin. Nah, maksud saya begini, nah kalau sudah begitu, sebaiknya koalisi Indonesia Hebat memperbaiki cara komunikasinya sebenarnya, cara koordinasinya, cara tampilannya. Walaupun misalkan kalah ya kalah terhormat, tidak misalkan kalah ngambek gitu loh, membuat gaduh, dolar jadi naik, misalnya, itu nggak boleh gitu loh. Jadi menurut saya yang membuat dolar naik itu menurut saya koalisi Indonesia Hebat, bukan koalisi Merah Putih, karena terlalu gaduh. Coba lihat di TV itu, yang maju ke depan itu kan teman-temannya Bung Erik tuh, ya kan. Nah, kalau koalisi Indonesia Hebat, koalisi Merah Putih nggak ada Bang Erik, ya kan, karena nggak siap kalah. Nah, pas pemilihan MPR, wah senang sekali, koalisi Indonesia Hebat seolah-olah mau menang, ya kan, sumringah, kita paling banyak paling instruksi, ya kan, tapi ternyata kalah juga, ya kan. Iya, nggak apa-apa, itu namanya pertarungan gitu loh, ya kan. Ya, kita kalah di MPR tidak ngambek karena tidak ada politik di situ. Iya betul. Prosesnya berjalan dengan. Nggak, maksudnya DPR Bang, yang DPR maksud saya. DPR kan ada politik, ada akal-akalan di sidang, itu kemudian membuat marah gitu. Jadi yang memancing kemarahan itu adalah KMP. Makanya kemudian kita tidak suka membuat KMP. Ini bukan koalisi Merah Putih lagi, ini sih koalisi pendukung Prabowo Sunata. Ini menarik juga nih mendengar. Ini tuling-tulingan siapa yang bikin salah ini sampai kita sebut-sebut dolar naik juga salah KMP atau kaitan. Ini saya ingin tanya Bang Sebastian. Ini yang sebenarnya kalau dari sisi pengamat, ini kan pengamat, yang salah yang mana Bang? Atau nggak ada yang salah? Ya kalau saya nggak mau bilang siapa yang salah siapa yang benar. Ya. Jadi pengamat ada di tengah. Oh iya. Tapi begini, ketika 75% kursi DPR dikuasai oleh koalisi pendukung pemerintah, maka mereka menetapkan Undang-Undang MD 3 di mana pimpinan DPR itu ditetapkan secara proporsional, itu nggak ada masalah. Ya. Jadi ketika ditetapkan secara proporsional nggak ada masalah, dan itu diterima. Nah, lalu kemudian fraksi yang sama juga tiba-tiba di periode yang sekarang itu merubah ketentuan itu menjadi dipilih. Jadi ini yang tadi disebut bahwa memang ini adalah permainan politik yang coba dilembagakan di dalam undang-undang untuk mendapatkan kekuasaan. Yang sudah diketahui sebelumnya memang dari sisi komposisi politik itu pasti menang gitu. Nah, gimana caranya untuk melembagakan? Itu masuk di dalam undang-undang 3. Dan perubahan itu Anda tahu, itu
di saat-saat terakhir ketika Pilpres itu selesai. Jadi komposisi kekuatan di parlemen itu sudah ketahuan. Nah, dari sisi trik politik ini sah-sah saja, permainan politik itu sah-sah saja. Ya. Bahwa kemudian itu adalah permainan yang tidak fair, iya. Tapi dalam politik semua permainan itu bisa digunakan. Meskipun sebagai pengamat saya mengatakan ini memang undang-undang ini dikonstruksi memang secara tidak adil. Yang kedua begini, mungkin PDIP itu konsentrasi ketika mengajukan judicial review itu pada sistem apakah dipilih atau proporsional. Konsentrasinya di situ. Mereka tidak terlalu memperhatikan mekanisme pemilihannya secara paket atau tidak. Nah, ketentuan secara paket itu jelas-jelas membunuh hak dari koalisi Indonesia Hebat yang tidak memenuhi ketentuan itu. Artinya secara aturan memang menyeret koalisi Indonesia Hebat itu keluar dari gelanggang pertarungan. Itulah pertarungan yang menjadi tidak adil. Itu dari sisi aturan. Nah, itulah namanya permainan politik. Semua boleh. Nah, tetapi kita lihat misalnya di MPR, kenapa proses pertarungan di MPR itu tidak segaduh di DPR? Karena memang meskipun aturannya tidak adil, masih ada peluang koalisi Indonesia Hebat ini untuk ikut bertarung karena masih ada DPD. Ada satu kelompok yang ikut bergabung di situ sehingga memungkinkan dia untuk ikut bertarung. Lalu kemudian P3 juga beralih dari koalisi Merah Putih bergabung ke koalisi Indonesia Hebat sehingga dari sisi ruang pertarungannya itu memang fair. Meskipun dalam situasi seperti itu saya setuju tadi bahwa teman-teman koalisi Indonesia Hebat itu terlalu cepat percaya diri gitu. Terlalu cepat percaya diri. Seolah-olah dengan mengajak DPD sebagai ketua MPR lalu kemudian P3 bergabung otomatis menang. Jadi komunikasi politik dan lobby itu tidak dibangun secara intens yang bisa memastikan bahwa mereka ini menang atau tidak. Nah, itu satu. Yang kedua, ini kebetulan Bang Fadel berdatang, saya mesti menyinggung Golkar kalau begitu. Boleh. Ya. Di sini juga ujian sebetulnya. Ujian soal kelihayan dan kecerdikan politik. Kalau soal kelihayan dan kecerdikan politik, dari 10 fraksi yang ada ini jangan coba-coba deh lawan Golkar. Golkar ini memang sudah terkenal lihai memainkan dinamika politik di parlemen. Itu sudah dari sejak reformasi yang saya amati. Saya nggak bicara Golkar pada masa Orde Baru, tapi pasca reformasi yang mampu mengkonsolidasi isu dan permainan DPR dengan sangat rapi dan apik itu Golkar. Nah, saya kira salah satu kemenangan koalisi Merah Putih dalam proses perebutan pimpinan MPR yang lalu itu karena kecerdikan, kelihayan politik Golkar itu dimainkan lagi pada proses itu sehingga membuat koalisi Indonesia Hebat ini tidak sadar bahwa sebetulnya dukungan ini sudah diambil oleh teman-teman koalisi Merah Putih. Jadi ini masalah kelihayan dari KMP nya Bang. Iya. Oke, ini saya juga ingin menyapa dua pembicara kita yang betul-betul sudah hadir. Yang pertama Bang Saifullah Tamliha, selamat pagi Bang. Ya, Assalamualaikum. Salam. Yang kedua kita juga sudah kedatangan Bang Fadel, tentu sudah disebutkan oleh Mas Bastian. Selamat pagi Bang Fadel. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin yang baru datang ini langsung kita suruh bicara aja. Pertama saya minta Bang Saifullah. Ini tadi Saifullah dulu lah. Ini tadi kan ada dua disebut sini, P3-nya akan gabung ke P3 akan gabung atau enggak ke KIH. Nanti kalau Golkar kita akan bahas bagaimana permainan Golkar. Tapi kita tanya dulu, P3 ini jadi yang ditunggu-tunggu kan akan gabung atau enggak? Saya mungkin bisa ditebak juga jawaban Bang Saifullah. Partai Persatuan Pembangunan itu memang sampai saat ini sudah ada dalam koalisi Merah Putih karena ketua umum
apakah nanti P3 akan beralih ke lain itu tergantung pada hasil utama, tergantung pada hasil utama. Nah sekarang ini P3 secara internal itu mengalami perpecahan. Pada satu sisi Bapak Surya dan Hadi akan melaksanakan utama pada tanggal 23 Oktober dengan dasar bahwa muktamar ke-8 akan dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah pemerintahan baru terbentuk. Penafsirannya adalah hari ini kabinet itu besok pun boleh muktamar. Udah bawa lah. Tapi yang tidak diduga oleh Pak Surya dan Hadi adalah menurut informasi yang sahih bahwa pelantikan kabinet itu tanggal 27 Oktober. Wah ini lanjut lagi nih. Nah, kelompoknya sekretaris jenderal Muhammad Fauzi juga melaksanakan utama di Surabaya. Kemungkinan tanggal 17 Oktober. Dua-duanya ini membingungkan kader, tidak hanya di lapisan bawah, tapi juga di lapisan elit partai. Saya pula balik tanya Mahkamah Partai. Mahkamah Partai sudah memutuskan putusan selanjutnya. Susunan yang benar itu adalah hasil tambah ke-7 di Bandung. Artinya ketua umum yang sah itu Surya Dharma dan sekretaris jenderal yang sah itu adalah Muhammad Roma Fauzi. Nah oleh karena itu P3 apakah akan ke koalisi Indonesia Hebat atau tidak, itu mesti memutuskannya sebelum tanggal 20. Nah sebelum tanggal 20, nah jalan yang terbaik bagi kami sebagai kader P3 adalah menunggu kedatangan Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun dari kepulangan beliau menunaikan ibadah haji di Arab Saudi, dan beliau baru pulang tanggal 15 Oktober yang akan datang tiba di tanah air insyaallah, dan 2 hari kemudian Sekretaris Jenderal dan Pak Emrul Nawawi itu melaksanakan muktamar di Surabaya. Pertanyaannya adalah bagi kami, Mbah Mun kemana?